Para sahabat semua, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Grahito Channel akan memberikan tutorial Excel secara gratis. Tutorial ini akan kami selenggarakan mulai sekitar 2 minggu lagi dari setelah uploadnya video ini. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai tutorial ini, sekilas akan diberi gambaran pada video berikut ini. Selamat malam, nama saya Adi yang akan membimbing pelaksanaan tutorial Excel ini. Jadi metode pelaksanaan untuk pelatihan tutorial ini akan menggunakan datasheet Excel secara langsung dengan data-data latihan yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Bentuk video berupa screen capture dari file latihan Excel dengan pengarahan secara langsung. Dalam tutorial ini ada 7 sesi yang akan di-launching setiap minggu, yaitu setiap hari Jumat malam. Totalnya ada 7 minggu. Untuk bagi saudara yang ingin mengikuti tutorial ini, sebaiknya subscribe ya, karena subscriber bisa mengikuti tutorial secara berurutan dari tutorial 1 sampai dengan selesai. Karena subscriber dapat notifikasi langsung pada saat video di launching. Yang ketiga, subscriber dapat mendownload file latihan Excel dari dashboard Grahito Channel. Kemudian pada tutorial 1 akan memberikan gambaran istilah-istilah umum dalam Excel, seperti menu bar, toolbar, dan beberapa perbedaan dari Excel 2010 dan 2007. Ini kalau 2010 itu sudah ada fasilitas untuk memberi untuk di launching di web dan memberi akses batasan seperti password, itu memproteksi data yang Anda share dan mengatur akses apa yang diberikan kepada saudara yang diberikan akses. Terus ini file Excel juga bisa diakses dari manapun Anda berada dari internet ya. Pada Excel yang di atas 2010 ini tersedia aplikasi Excel web dan Excel mobile. Mulai dibuat tabel Excel jadi pada tutorial ini itu akan mengawali dengan membuat tabel, dan itu membuat list menu dan memakai semua jenis tool dalam menu bar, serta menggunakan bagaimana menggunakan fungsi Ctrl plus ya. Ctrl plus G, Ctrl plus S, Ctrl plus tombol dan seterusnya. Ya, kemudian bisa dilanjut ke tutorial 2 ya. Di gambaran untuk Excel-nya di tutorial 1 ini akan diberikan dulu. Di file dalam Excel itu kira-kira latihannya seperti apa gitu. Jadi kita masuk ke file Excel terlebih dahulu untuk melihat apa kira-kira yang ditutorialkan pada tutorial 1. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, ini sudah disiapkan bentuk-bentuk yang akan ditrainingkan, memperkenalkan nama-nama, ada kolom, baris, ada menu bar, toolbar, ada function bar, dan lain-lain. Nah, ini juga membuat tabel. Ini tabel pertama, bagaimana cara buat batasan pinggir, garis pinggirnya ya, dan juga membuat list menu. Di sini dicontohkan untuk mengisi kolom yang sudah dibuat list menunya, maka kita tidak menulis lagi, tapi hanya memilih dari list menu gitu ya. Tapi tabel lainnya tetap harus diisi secara manual.
Nah, begitu kira-kira gambaran untuk training pada bagian pertama ini atau tutorial 1. Pada tutorial 2 itu membuat tabel Excel dengan formula. Ada formula tambah, formula kurang, kali, bagi, akar, pangkat. Kemudian formula pada tabel kolom, formula terhadap sel tetap, bagaimana membuatnya. Dan juga diberikan latihan soal dengan workbook, ini contohnya. Jadi ini pada soal yang dicontohkan ini kita hanya bisa menulis ya, nih kan nggak bisa ditulis di sel yang lain, tidak bisa ditulis, hanya bisa menulis pada sel tertentu saja yang diberikan. Ini juga pada ini tidak terlihat formulanya. Jadi di dalam latihan ini sudah diberikan jawabannya, tetapi tidak diperlihatkan formulanya. Bagaimana cara membuat? Nah, ini ada sel yang bisa diisi, yaitu sel yang ini ya. Sel ini bisa diisi. Sel yang lain itu tidak bisa diisi. Ini sel-sel yang untuk membuat formula ini bagaimana? Ini contoh menyelesaikan soalnya, yaitu sudah ada jawabannya, nanti jawabannya harus sama. Begitu kira-kira untuk latihan soal yang diberikan untuk pada tutorial 2 ini. Kemudian untuk pada tutorial ketiga kita memperkenalkan fungsi if yang biasa bisa digunakan para guru ya. Di sini ada dicontohkan, ada tabel yang harus diisi, yaitu tabel tes 1 dan tabel tes 2, dan akan menghasilkan nilai rata-rata dan hasil akhirnya. Nilai rata-rata dan hasil akhir ini sudah dibuat formulanya. Jadi ini contoh pada oke. Kemudian itu fungsi if untuk HRD. Pada tabel ini dicontohkan karyawan akan diberikan bonus dengan formula tertentu, tetapi ada karyawan yang sudah tidak aktif. Bagaimana cara membuat formulanya sehingga bonusnya ini bisa dibagi sesuai dengan karyawan yang aktif, jadi bukan semuanya. Kemudian, nah ini ada bagaimana membuat tabel sekutu kerja dengan warna-warni. Ini ada warna merah ini untuk hari libur, dan warna yang lain untuk misalkan ada cuti atau izin, itu di tabel ini dibuat ya. Kemudian gambaran di Excelnya adalah seperti ini. Jadi ini sudah untuk guru. Ini ada yang kosong itu kosong itu artinya anak tersebut tidak mengikuti ujian, tapi bukan berarti tidak lulus. Mungkin dia sudah lulus jadi tidak ikut ujian, jadi kosong. Nah, yang kosong itu tidak berarti nol ya, bukan berarti nol. Nah, kemudian ini tabel untuk HRD, ini contohnya. Ini ada mencoba, ini ada karyawan yang masih aktif. Nah, pada sel-sel yang ini tidak bisa ditulis karena memang tidak perlu, sudah dikunci ya. Misalkan ini ada supervisor yang masih aktif, kemudian dibuat tidak aktif. Nah, akibatnya adalah pada jumlah supervisornya akan berkurang gitu. Sehingga dalam pembagian bonusnya itu tidak dihitung ini secara otomatis seperti itu. Ini contoh bentuk anunya Pak, bentuk tabelnya untuk HRD. Nah,
Yang selanjutnya adalah fungsi lookup yang bisa digunakan untuk penjualan ya, lookup. Jadi kita maksudnya fungsi lookup di sini kita memasukkan nama barang misalkan yang dibeli, sehingga tabel-tabel seperti harga itu akan muncul dengan sendirinya pada kolom harga. Kita masukkan nama barangnya dengan memilih ya. Nah, ini contohnya di Excel-nya. Jadi ini ada yang belum terisi, kita bisa praktek di sini ya. Tetapi itu agar totalnya itu bisa muncul itu pada file jumlah itu harusnya tidak ada NA. Kalau NA itu tidak bisa dijumlah. Jadi misalkan pembeliannya hanya 9 baris, itu baris pada jumlahnya saja itu dihapus. Nah, pada jumlah baris pada jumlah itu dihapus, sehingga totalnya itu di atas itu akan muncul. Nah, ini tidak berguna misalkan sudah pembeliannya hanya sebanyak 9 baris misalnya, nggak mau, baris yang berikutnya dihapus saja. Itu dengan memilih nama barang maka harganya dan jumlah satuannya itu muncul dengan sendirinya, dan jumlah barangnya kita ketik ya. Nah, itu dihapus ya, bagian itu dihapus maka totalnya muncul. Nah, begitu. Nah, selain fungsi lookup ini ada fungsi HLOOKUP, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Kegunaannya apa HLOOKUP dan VLOOKUP ini bisa diikuti lebih jelas nanti pada tutorialnya. Ini contoh yang digunakan misalnya pada sains, pada orang ilmuwan menggunakan ini. Kemudian pada tutorial 5 kita latihan membuat grafik ya. Grafik ini grafiknya macam-macam, ada grafik batang, grafik pie dan sebagainya, dan ada grafik fungsi ya. Grafik fungsi kita lihat pada, nah itu grafik fungsi yang ini, fungsi akar pangkat 3 dan fungsi pangkat 3 dan fungsi akar ya. Nah, ini cara membuatnya. Ini ada, ini kalau diklik ini sumber datanya adalah sama untuk grafik pie dan grafik batang sama. Ini adalah grafik fungsi X pangkat 3, yang ini adalah akar X. Nah, ini bisa dibuat secara langsung di Excel, menghasilkan grafiknya. Kemudian pada berikutnya tutorial 6 itu membuat pivot tabel untuk analisa ternak ayam petelur di chicken farm. Nah, ini contoh tabelnya. Tabelnya ini adalah tabel dalam bulan yang dibagi dalam minggu 1, minggu 2, minggu 4, dan kemudian ganti bulan berikutnya gitu, minggu 1. Nah, kemudian dibuat bentuk pivot tabelnya untuk bisa dianalisa. Ini gambarannya seperti ini, dan gambar tabelnya, gambar grafiknya bisa dilihat. Nah, kalau dalam Excel kita lihat ya, dalam Excel mungkin bisa lebih jelas. Mengapa jadi bentuk tabel seperti ini nih, tabelnya sama dengan yang dipresentasikan tadi. Kemudian kita lihat bentuk tabel dalam pivot tabel ini bisa dipilih, jadi tidak semuanya mau ditampilkan. Misalkan hanya di kandang A dan kandang A saja nih, pada kandang A saja ini pada bulan Januari, Februari dan sebagainya berapa. Kemudian ini begitu juga di grafiknya, ini kan grafik dari ada banyak kandang,
Nah, kita mau tampilkan dua kandang saja, misalkan kandang A dan kandang B, maka grafiknya akan muncul seperti ini, menyesuaikan dengan yang diminta sama kita. Kemudian selanjutnya pada tutorial 7 kita membuat laporan tahunan yang update secara otomatis. Ini contoh bentuk laporan tahunan. Nah, bentuknya bisa macam-macam sesuai kebutuhan, dan sumber yang laporan tahunan ini sumber datanya dari laporan bulanan yang diupdate otomatis juga, serta laporan harian yang diisi setiap hari oleh karyawan. Nah, kira-kira keseluruhan tutorialnya seperti itu gambarannya. Kita lihat di apa sih namanya, di Excelnya bagaimana nih laporan tahunan ini ya. Nah, kira-kira begini. Ini adalah laporan bulanan. Jadi data-data diambil dari totalnya dari laporan bulanan. Laporan bulanan itu mengambil data yang dimasukkan oleh karyawan setiap hari di laporan harian. Nah, sebagai contoh misalkan ini pembelian pakan. Pada hari itu berapa, misalkan 350.000. Masukkan data di sini, maka otomatis ini di laporan bulanan akan masuk datanya dan totalnya berubah. Sehingga di laporan tahunan itu juga berubah ya, data pakan ini sesuai dengan yang diinput. Ini udah otomatis ya, jadi tidak perlu lagi membuat laporan bulanan dan laporan tahunan. Nah, ini dibuat oleh operator, diisi setiap hari. Nah, begitu secara keseluruhan dari trending ini, gambarannya di Excel seperti apa. Untuk lebih detailnya bagaimana cara membuatnya bisa diikuti pada tutorial latihan Excel ini. Para sahabat semua, terima kasih telah mengikuti video ini sampai terakhir. Dan bagi apabila berminat untuk mengikuti tutorial Excel ini, mohon subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.